Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI DPD Jawa Timur menggelar rakerda di Hall Golden Tulip Hotel Kota Batu. Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah ini juga dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dengan mengangkat tema bersama APERSI tumbuh dan tangguh di era pandemi dalam penyediaan rumah MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur. Ketua DPD APERSI Jatim Makhrus Saleh berharap lewat rakerda ini selain bersilaturahmi dan berkonsolidasi, APERSI berharap dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perumahan bisa ditekan. Terlebih, APERSI berharap program pemerintah 1 juta rumah bagi warga berpenghasilan rendah bisa terus dilakukan. Pada ini, organisasi demi kepentingan anggota dan umumnya masyarakat MPR yang menjadi konsentrasi anggota DPD APERSI seluruh Indonesia, bil khusus Jawa Timur. Pak Makhrus Saleh, agenda APERSI kali ini apa, Pak? Agenda hari ini yaitu rakerda, yaitu dalam rangka kita bersilaturahmi, berkonsolidasi sama seluruh pengurus DPD APERSI Jatim dan anggota, karena ini pandemi jadi pengurusnya saja sama pengurus Korwil, sehingga tujuannya yaitu untuk membahas tentang kinerja apa yang akan kita perbuat ke depannya sambil mengevaluasi yang sudah lalu, karena banyak tantangan. Sekarang ada perubahan perizinan dari OSS ini masih ada, sehingga perizinan bisa belum jalan gitu, masih mandek di situ, sehingga pembangunan kita untuk bantu masyarakat memiliki rumah itu agak ada kendala ini, Pak. Yaitu ini ada mulai bulan 8-an ini perizinan nggak jalan, padahal program pemerintah 1 juta rumah ini 60% adalah rumah FLPP. Nah, DPD Jatim ini kita anggotanya 330-an, ini bangun targetnya 15.000 di tahun ini. Ini bisa terkendala karena perizinan ini gitu. Harapannya OSS ini ada relaksasi, jadi masih tetap pakai aturan lama, jangan langsung ini diterapkan sehingga perizinan nggak bisa jalan ini gitu. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap ke depan akan ada kerjasama antara APERSI dengan pemerintah Kota Batu, terutama terkait penyediaan perumahan murah bagi warga maupun bagi PNS. Selain penyediaan perumahan murah, juga adanya edukasi teknis terkait pembangunan rumah bagi warga masyarakat, terutama pada daerah yang layak dan tidak layak untuk dijadikan hunian, sehingga rumah yang dibangun warga bisa aman dan terhindar dari potensi bencana. Yang jelas, saya sangat berharap ada kolaborasi teknis yang bisa meningkatkan pengetahuan warga kami yang nantinya agar bisa dipakai untuk membangun rumah-rumah walaupun secara pribadi, tetapi tetap bisa menjaga kelestarian alam, bukan hanya dengan tidak menebang pohon, tetapi alur air dan sebagainya itu dihitung, karena mengingat Kota Batu ini geografisnya hampir tidak ada yang rata. Jadi semua turun naik, sehingga kalau hujan di jalan itu pasti menjadi sungai. Tapi kemudian ketika sudah berhenti ya hilang, itu karena existing geografinya seperti itu, lembah. Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan saat ini lebih dari 60% rumah bersubsidi di Indonesia merupakan sumbangsih APERSI. Namun adanya peralihan dari izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG yang merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja justru membuat industri perumahan bersubsidi stagnan. Untuk itu, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah berharap akan adanya relaksasi PBG. Adapun rekayasanya yang penting tidak melanggar hukum, sehingga produksi rumah bersubsidi bisa terus jalan dan tidak terbentur dengan perizinan yang masih belum tersosialisasikan merata ke daerah.
Junaidi menambahkan jika tidak ditemukan jalan keluar, kondisi perekonomian terutama di sektor properti yang mulai membaik di tengah pandemi COVID-19 terancam memiliki efek domino yang mendorong sektor perekonomian lainnya seperti tenaga kerja juga terdampak. Jadi sebelum kita masuk ke itu, coba saya jelaskan dulu ya. Apersi ini anggotanya 3.500 di Indonesia dan Jawa Timur kurang lebih 300-an. Serapan secara nasional di tahun 2021 kita sudah terrealisasi kurang lebih 103.000 unit rumah, artinya bukan nilai kecil untuk sumbangsi ke negara. Nah yang tadi terkait perizinan dan perubahan yang sekarang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, pada prinsipnya kita mengikuti amanahkan oleh undang-undang dan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi tentunya ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan ketika itu belum bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Nah kita berharap aturan yang di pusat terkait SIMBG dan PBG itu yang belum bisa dilaksanakan di daerah, kita harapkan adanya relaksasi sehingga nantinya kalau aturan ini tidak ada relaksasi atau apapun rekayasanya, yang penting tidak melanggar aturan dan hukum, itu harus segera diadakan. Dari Kota Batu, Ari Pungga Aji, ATV melaporkan.